Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatul Hasanah dengan NIM 22020950225 dari kelas PTIKD Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan 6 materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. 2. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu 6, yaitu dinamika yang tantangan dan konstitusi negara Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hakikat dan urgensi identitas nasional, yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Selanjutnya, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula berkelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, surat isi mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik penasaran atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 2. Dinamika dan tantangan identitas nasional sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Lunturnya nilai-nilai luhur. 2. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mundur. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera sendiri. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan perlu sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku. 3. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sedangkan cara terminologi bahwa integrasi dalam berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. 4. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dan integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejumlah dengan tantangan persamaan waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada dalam berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. 5. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara,
maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi secara umum. 1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 6. Konstitusi berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. 6. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Menengok penjelasan secara Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika keternegaraan. Seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang berlakukan setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dimulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan keternegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghadapkan Doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan hukum supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebangsaan persis. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Baik, itulah tadi 6 materi yang saya sempat presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.